tuanya berubah. Kakek saya adalah seorang muslim yang sangat kuat sekali. Seringkali memimpin sholat. Dan ayah sangat dididik oleh kakek keras sekali. Jadi ayah berkata, kalau saya lupa sholat subuh, itu sholat subuh sudah cepat kalimat. Ayah itu kalau lupa dia ketiduran akan ditarik di tali tangannya dan dipecut pakai lidi oleh kakek. Dan akhirnya setelah itu suruh nyangkul, tidak diberi makan. Saya dari situ baru sadar, pantesan kenapa ayah keras pada saya, karena ayah diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Jadi jangan lupa, luka itu bisa ngalir. Saya dilukai, maka saya pun akan melukai. Itu pun percis karena ayah keras, saya jadi keras jadi di rumah rantai. Kalau dengan atasan, saya takut. Saya takut seperti kepada ayah. Tapi kalau dengan anak-anak rantai, apalagi anak SD, saya aniaya. Mereka itu paling takut kalau sudah romo eko yang mendengar. Romo itu, aduh. Karena kalau ada anak-anak ribut, langsung saya, kamu ini keluar kuburan. Tadi di rumah rantai kami ada kuburan, kalau masuk kuburan. Diam. Kamu tidak bisa menghormati pas sudah hidup, hormati pas sudah mati. Siapa tahu pas sudah keluar dan katakan terima kasih kepada kamu. Saya juga seperti pas sudah kejam, betul. Saya keras, saya kasar. Saya ingat dari mana itu? Rupanya dari Eko yang diperlakukan keras. Akhirnya setelah ayah cerita, saya berkata, ayah, boleh tidak saya meluk kamu? Karena saya belum pernah merasakan dipeluk oleh ayah. Lalu ayah berdiri dan kita berpelukan. Begitu lama sampai ayah berkata, ini pelukan yang indah. Akhirnya saya dekat dengan ayah, berdamai. Dan Anda tahu, setelah saya berdamai dengan ayah, saya makin mengagumi ayah saya. Saya makin melihat, wow, ini ayah yang sangat baik sekali. Setelah saya berdamai, maka kalau orang menyimpan energi kemarahan, kekerasan, maka pengalaman pahit hanya dilihat sebagai apa? Luka, kutukan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita lihat apakah perkawinan saya diatur oleh roh Allah atau roh kepahitan, roh kesakitan. Apakah ada roh Tuhan dalam hidup saya? Atau hidup saya ini diisi dengan kejengkelan, kemarahan, kekesalan, gak peduli, gak peduli. Akhirnya tidak peduli. Dan kalau orang sudah tidak peduli pada Allah, maaf ya, kalau orang sudah tidak peduli pada Allah, memukul istri pun sudah tidak pernah merasa bersalah. Menyakiti keluarga pun sudah tidak pernah merasa bersalah, karena dia biasa bersalah. Kan ada bapak-bapak pernah tanya kepada saya, Romo, kok saya nggak pernah digoda setan ya? Terus saya berkata, ya apa? Kan sesama setan dilarang menggoda, Pak. Bapak sudah sama dengan setan, ngapain setan menggoda lagi? Jadi orang kalau sudah berbiasa berbuat jahat, sudah tidak peduli pada Tuhan, dia hanya apa? Egois, mikirin diri sendiri. Itu orang yang terikat pada dosa. Maka salah satu hal yang
memprihatinkan. Sama di Jawa Barat juga, apalagi di daerah timur-timur ini, para pastornya sedang berjuang untuk mengingatkan umat jangan terjerat oleh yang namanya judi online. Ya, betul tahu. Ya, dan pinjaman online. Tidak, Bapak Ibu Bapak percaya, tidak akan ada rezeki yang membuat Anda diberkati selama lewat hal-hal yang jahat, yang berdosa. Gak ada. Tunjukkan pada saya orang yang berhasil membangun keluarga karena judi online. Mana? Yang paling bandarnya kan Anda cuma diiming-imingi menang 100.000, kalahnya buat 30 juta. Ini sudah tidak pakai otak lagi. Karena apa? Anda dikuasai oleh setan keserakahan, setan yang menang. Anda melupakan Tuhan. Tolong kembalilah. Mana ruang sakramen pengampunan ini? Kembalilah ke ruang sakramen pengampunan. Kita punya sakramen perdamaian. Tapi ya susahnya orang Katolik itu kalau saling sakramen pengampunan, cari pastornya yang tidak kenal, tua, mau mati, udah